Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Juliarti dari kelas 12 Kimia 2. Baiklah, kita masuk ke KD ketiga. KD ketiga terdapat poinnya adalah prinsip dasar akuntansi. Dalam prinsip dasar akuntansi, kita akan membahas yang pertama, yaitu arti penting dari prinsip akuntansi. Arti penting dalam prinsip akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua adalah pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. Bagian kedua adalah 4 prinsip dasar akuntansi. Dalam buku Accounting Principles buku 2 menyebutkan 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip penandingan, dan prinsip pengungkapan penuh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Misalnya, PT ABC membeli mobil box dari PT DEF seharga 100 juta rupiah. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut terjual dengan harga 95 juta rupiah. Berdasarkan prinsip biaya, penambahan aset dicatat sebesar 95 juta rupiah atau sesuai dengan harga yang diperoleh. Digunakannya harga keperolehan dalam pencatatan karena harga perolehan dianggap lebih relevan menunjukkan harga yang handal. Dianggap relevan karena harga menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dibayar, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Harga peroleh dianggap handal karena keterukurannya yang objektif berdasarkan faktor dan dapat diverifikasi. Bagian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode yang pendapatannya tersebut dihasilkan. Namun, untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkan saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. Yang ketiga adalah prinsip penandingan pengakuan beban. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beberapa yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh. Bagian yang ketiga adalah standar akuntansi keuangan. Prinsip dasar akuntansi harus dapat diterima secara umum sehingga tidak dapat dibuat oleh sembarang orang. Prinsip akuntansi didapatkan dari hasil penelitian dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat dan pernyataan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip akuntansi dikodifikasikan yang berbentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Selain itu, di Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pasar Modal
atau Bapepam yang bertugas untuk merumuskan berbagai prinsip yang berlaku bagi perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Pada awalnya, prinsip akuntansi berlaku di setiap negara tidak sama. Akan tetapi, berkembangnya zaman yang dikenal dengan globalisasi dirasa perlu untuk melakukan harmonisasi atau penyelesaian antara prinsip-prinsip akuntansi dari berbagai negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara sehingga menimbulkan kesulitan apabila harus menggunakan prinsip akuntansi yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Proses harmonisasi ini sudah berlangsung sangat lama dengan dipelopori oleh International Accounting Standard Board. Inilah yang merumuskan International Financial Reporting Standard atau IFRS tidak dapat diberlakukan secara serentak di semua negara. Di Indonesia, IFRS bagi perusahaan publik baru diberlakukan pada tahun 2012. Sedangkan untuk bukan perusahaan publik diberlakukan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK. Selain standar akuntansi keuangan atau SAK, di negara kita juga terdapat standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah juga dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan diwujudkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. SAP digunakan sebagai acuan penyusunan laporan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sementara itu, standar akuntansi syariah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK nomor 59 yang diambil dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AAOIFI. AAPII adalah lembaga peraturan keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Perlunya dibuat standar akuntansi syariah karena semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan di negara kita yang menerapkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Disarankan bagi perusahaan atau suatu lembaga untuk membuat laporan keuangan tiap periode menggunakan metode yang sama. Hal ini untuk menjaga nilai konsisten laporan keuangan sehingga dapat dibandingkan laporan tersebut antara satu periode dan periode lainnya. Jika suatu perusahaan atau lembaga terpaksa melakukan perusahaan dalam metode penyajian laporan keuangan tersebut, diharapkan diberikan keterangan tambahan dan sebab dasar mengapa metode laporan keuangan tersebut mengalami perubahan. Prinsip yang selanjutnya adalah materialitas. Prinsip selanjutnya adalah materialitas. Prinsip materialitas merupakan prinsip yang menganggap pengukuran dan pencatatan akuntansi sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh material yang terkait. Nilai ini ditulis dalam bentuk nominal dari suatu material yang dapat dijual. Pendapatan tersebut dihasilkan jadi beban tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. Bagian yang keempat adalah prinsip pengungkapan penuh.
Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan.